Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali membahas kelanjutan dari salon gaya ya dengan Mayop Accounting versi 24. Video yang kemarin udah kita jelaskan, kita bahas sampai di sini dokumen transaksi yang keempat ya. Ini dokumennya. Sekarang kita langsung meluncur ke dokumen yang ke-9. Bagi yang baru menyimak silahkan cek di deskripsi, saya linkkan video yang kemarin plus soal dan data terkait yang diperlukan untuk impor. Oke, transaksi yang ke-9 adalah transaksi dari Mitra Jaya. Di sini ada pembelian berupa aset ini ya. Masuk ke aset dalam soal ini yaitu kursi, krimbat dan streamer merek LG. Oke. Di sini karena pembelian kredit dan dia masuk ke supplier, maka kita harus menggunakan menu pembelian ya. Tapi sebelum ke sini baik, jadi kita gunakan menu dulu pembuatan item ini ya. Kita masuk ke item list inventory. Namanya adalah kursi ini, namanya kita bikin baru dulu. Inventory item list. Ini klik new ya. Kita kasih 01 saja. Namanya adalah kursi krimbat. Kursi krimbat ya. Oke, kita beli. Ini kita pilih equipment ya. Kita pilih equipment karena di sini belinya aset. Ini kita beli saja teman-teman. Ini nggak dijual dan nggak di inventory karena ini bukan persediaan barang dagangan. Kemudian di bagian sini ini kita NT ya. Kita NT karena nggak ada pajaknya di sini, nggak ada, soalnya nggak ada. Oke, kita klik new. Yang kedua namanya adalah streamer merek LG ya. Ini yang istilahnya buy saja, yang beli. Kita tampung ke equipment ya. Kita oke. Kita close. Kita ke menu purchase, kemudian kita enter purchase ya. Di sini kita pilih namanya adalah Mitra Jaya. Kemudian layoutnya ini kita ganti ke item ya. Ke item ini 1 unit. Namanya adalah kursi krimbat. Harganya 2.500.000. Oke ya, tanggalnya tanggal 10/12/2025. Ini nomornya adalah F05. Oke ya, sudah seperti ini. Teman-teman bisa tekan Ctrl R di keyboard untuk melihat hasilnya ya. Accounts payable, kredit pada equipment ya. Di sini seperti itu soalnya. Kalau sudah kita record, belum ya. Nanti hasilnya. Yang kedua adalah 2 unit ya, 2 unit yaitu streamer, harganya juga 2.500.000. Kayak totalnya menjadi 7.500.000 rupiah. Kita record ya. Kita cancel. Dokumen berikutnya dokumen ke-10. Penerimaan kas dari Nyonya Maulidia ya. Kita masuk ke sales, kemudian receive payment. Kita pilih di sini Nyonya Maulidia. Yang dibayar adalah 8 juta rupiah. Yang ini ya, kita tulis 8 juta. Ini klik di sini 8 juta ya. Kita enter, kita tap. Tanggalnya ini isi dulu BKM 12/2. Baik, tanggalnya adalah tanggal ini ya, 12 Desember 2025. 8 juta rupiah. Kita record. Masuk ke dokumen yang berikutnya, dokumen nomor 11. Ini ada nota kontan
pendapatan usaha salon ya. Kita cancel dulu di sini. Kita klik sales, enter sales. Kemudian kita pilih di sini tunai ya. Tunainya belum ada, jadi kita buat dulu di sini. Kita klik new, penjualan tunai ya. Di sini tulisannya penjualan tunai. Oke, cukup seperti ini teman-teman, nggak ada yang kita setting lainnya. Kita oke saja. Penjualan tunai di sini sebesar 6 juta rupiah ya. Tanggalnya tanggal 13. Ini buktinya KN 01 13 Desember 2025 ya. Di sini namanya pendapatan usaha salon saja. Pendapatan usaha salon. Oke. Ini langsung ke office income ya. Nilainya adalah 6 juta. Baik, di sini karena tunai di sini kita isikan ini PO-nya 122 dulu. P2D-nya kita isi di sini ya, 6 juta. Baik, sudah sesuai 6 juta rupiah. Kalau sudah, kita record. Oke. Ini kalau mau cek hasilnya seperti ini. Ini tadi ya, 6 juta ini yang penjualan tunai tadi. Kemudian transaksi yang 12 ini transaksi penerimaan kas dari Maulidia. Ini kita close dulu, sales, kemudian kita pilih receive payment. Nyonya Maulidia, kita pilih Maulidia. Oke, IDK-nya adalah BKM 123. Tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 14. 3.800.000 rupiah. Oke, 3.800.000 rupiah. Langsung kita record saja. Kemudian dokumen yang berikutnya, dokumen yang ke-13, ini ada transaksi pengambilan Nyonya Alma ya, untuk pribadi. Jadi kita gunakan menu banking, kemudian spend money. Spend money kita pilih di sini dari petty cash ya, dari petty cash. Nah, kita isi nomornya V 124 tanggal 17 bulan 12 2025. Nilainya 1 juta rupiah. Oke, nomor akunnya adalah, memonya dulu ini pengambilan pribadi ya. Alma drawing 1 juta rupiah. Ctrl R untuk melihat jurnalnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita record ya. Kemudian dokumen yang ke-14 ini ada transaksi penerimaan dari SMK Fathahilah. Kita masuk ke faktur ya, ini sales, enter sales. Di sini kita pilih Fathahilah. Kemudian biaya rias wisuda ya, jumlahnya 4.500.000. Oke, nomor invoice nya adalah F12 2 tanggal 18/12/2025. Oke ya, 4.500.000 rupiah. Bisa ditekan Ctrl R di keyboard untuk melihat nanti hasil seperti ini. Oke, kita record.
Kemudian dokumen yang ke-15, ini ada transaksi penerimaan piutang yang telah dihapuskan, yaitu dari Nyonya Dewi Jakarta ya. Jadi ini udah pernah dihapus, jadi dianggap hilang lah uangnya, atau dia biar kembali sebesar 2,5 juta ya. Jadi kita masuk ke menu jurnal umum ya, accounts, kemudian record journal entry. Di sini kita bisa isikan BKM 12/4 ya, 12/4, tanggalnya 20 bulan 12 2025, penerimaan piutang yang telah dihapus. Baik, debitnya tentu saja cash in bank sebesar 2.500.000. Di sini pada allowance ya, pada allowance 2.500.000 rupiah. Oke ya, tinggal kita record, kita close dulu teman-teman ya. Masuk ke dokumen yang ke-16. Untuk dokumen yang nomor 16 ini adalah masih kas kecil ya, banking spend money. Ini kita pilih pakai petty cash ya. Kita pilih V 12/5, tanggalnya tanggal 26 bulan 12 2025, jumlahnya 800.000 rupiah ya. Di sini perbaikan toko ya, perbaikan atap toko, diminta masuk ke other operating expense ya, other operating expense ini 800.000 rupiah. Oke, tanggal 26 V12/5 kita record. Dokumen yang ke-17 ini transaksi dari Mitra Jaya ya, pembelian ya, masih sama dengan tadi teman-teman ya. Ini kita buat dulu, ini pembeliannya kredit juga ya. Ini masuk ke perlengkapan, jadi kita masih di inventory, kita item list, kita bikin lagi barang baru lagi namanya 03 ya, tadi kan 2 tuh. Di sini pewarna rambut, Oke, hanya beli saja. Nah, di sini pembeliannya dimasukkan ke perlengkapan ya, ke sini. Jadi kita enggak, walaupun secara dua harusnya menunya bukan di sini tapi di Mayop seperti ini. Oke, kita new lagi yang kedua. Pajaknya kita NT di sini ya, nggak ada pajaknya. Di soalnya nggak ada. Kita new dulu teman-teman ya. Ini dia. Kita new lagi. Yang keempat, ini namanya sampo ya, sama dengan tadi ya, ini NT juga. Oke, sampo. Kemudian kita oke. Nah, kita close. Kemudian kita purchase, enter purchase, masih di PT Mitra Jaya. Di sini layoutnya kita pindahkan ke item. Yang pertama adalah 5 unit berupa pewarna rambut ya, pewarna rambut. Harganya itu 60.000 rupiah. Terus yang kedua itu 20 sampo ya. Ini samponya harganya 50.000 rupiah. Tanggalnya tanggal 29 2025. Kemudian ini nomor G11 ya, G11. Oke, sudah. Kalau sudah kita bisa cek dulu sebelum di record. Tekan Ctrl R ya, seperti ini nanti hasilnya. Oke, sudah. Kita record. Ya, kita record. Masuk ke transaksi yang nomor 18.
Di sini ada transaksi pengeluaran kas untuk bayar ke Bank Permata. Jadi kita gunakan menu banking, kemudian spend money. Kita pilih di sini, cek nomornya nomor BKK 12/4 tanggal 30/12/2025, jumlahnya 5.200.000. Baik, yang pertama adalah banknya itu 5 juta ya, 5 juta rupiah, 5 juta rupiah. Kemudian bunganya interest expense ya, itu 200.000 rupiah. Nanti hasilnya seperti ini, kontrol R ya, casing bank kredit 5.200.000 ya. Debitnya adalah Bank Permata dan interest expense. Oke, ini angsurannya bisa angsuran Bank Permata. Kita record ya teman-teman, kita record. Oke, untuk yang transaksi selesai, kita masuk ke bagian adjustment ya. Sebelum ke sana, kita bisa cek dulu di sini transaksi keseluruhannya. Kita klik all ya. Ini tadi yang terakhir, ini 5.200.000. Ini tadi yang barusan 1,3 dan seterusnya. Ini yang 26, ini yang telah dihapus. Ini Fathahilah tadi ya, ini Prive kemudian 0,8 ya. Jadi sudah, ini yang penjualan tunai ya tadi ya. Yang atas sudah kita cek sebelumnya ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke transaksi penyesuaian ya. Ini di sini di bawah soalnya. BM01 bagian keuangan ya. Kita close dulu teman-teman. Kita masuk ke account, kemudian record journal entry BM strip 01. Baik, kita pakai yang ini aja ya, yang lebih jelas. BM01 di sini ada keterangan yaitu beban penghutang peralatan sebesar 800.000 rupiah. Ini tanggalnya kita ganti dulu 31/12/2025. Penyusutan peralatan. Ini masuk ke beban penyusutan peralatan, depreciation expense ya, 800.000 rupiah pada akumulasi penyusutan peralatan 800.000 rupiah. Terus beban perlengkapan ini langsung tulis 850.000 rupiah, akan langsung diketahui yang kepake ya, 850.000 rupiah. Kemudian pada perlengkapan ya 850.000 rupiah. Oke, kalau sudah kita tinggal record ya, kita record. Kemudian yang berikutnya adalah BM 02 asuransi yang menjadi beban tahun 2025 adalah 1,5. Ini penyesuaian aja ya, penyesuaian. Tadi kan harusnya juga penyesuaian nih. Penyesuaian. Di sini masuk ke beban asuransi, insurance expense, insurance expense. Nilainya adalah 1.500.000. Pada asuransi dibayar di muka 1.500.000. Kemudian masih ada gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar 9,5. Ini debitnya beban gaji ya, karena memang beban sebesar 9.500.000. Nah, karena belum dibayarkan sampai 31, maka di sini kita anggap utang ya, walaupun mungkin akan dibayarkan
tanggal 2 atau 1 Januari ya. Di sini kita utang masuk ke accrued expense ya. Jadi ceritanya ini beban Desember tapi gajiannya bulan Januari. Ini udah umum di perusahaan ya. Tapi di accounting harus diakui seperti itu karena itu adalah beban bulan Desember ya, bukan Januari. Maka dihitung beban itu dan utang gitu kan. Kemudian yang ketiga sama, ini listrik ya, juga sama. Listriknya ditulis beban listrik 1.500.000, tapi di sini masuk ke accrued expense ya. Accrued expense-nya 1.500.000. Oke. Sudah betul semuanya teman-teman, kita record. Oke. Ini selesai ya. Selesai. Nah, teman-teman kita cek lagi jurnal terakhir tadi yang baru yang terkerjakan ini ya. Penyusutan, kemudian yang ini 1.500.000 rupiah. Baik, kita tampilkan laporannya teman-teman ya. Kita tampilkan laporannya. Kita close dulu teman-teman. Saya coba besarkan di sini ya. Kita coba tampilkan laporannya ya. Saya coba pakai yang salah satu income statement. Ini kita coba setahun ya. 1 Januari ke 31 Desember kita display. Labanya 47.200.000 rupiah. Nah, kita coba samakan dengan yang manual. Ini juga saya kerjakan manual juga ada. Sama ya teman-teman ya, ini manualnya. Ini manualnya. Silakan yang membutuhkan juga saya kasih link di deskripsi ya untuk pembahasannya. Di sini juga udah ada kunci jawaban yang bisa diperoleh jika teman-teman membutuhkan. Oke. Sama ya, ini untuk apa namanya? Income statement. Kita coba lagi lihat laporan misalkan harus kas ya. Jadi teman-teman biasanya kalau satu sama mah insya Allah sama semua betul ya jawabannya. Ini kita cash flow statement, kita coba setahun ya seperti ini ya, 55.600 ya. Nah, kita coba pakai yang manual. Cuma ini saya manual saya bahas seperti ini ya, lebih rinci, tapi nanti hasilnya sama teman-teman ya, 55.600 ya. Baik, saya kira cukup jelas teman-teman ya, nggak perlu kita ambilkan semua laporan ini, silahkan nanti dicoba. Kalau satu udah betul sih insya Allah lainnya udah sama ya. Nanti juga ditampilkan ini untuk yang keseluruhan jurnal. Ini bisa disamakan dengan yang di manual kalau teman-teman juga mengerjakan manual seperti ini ya. Baik, saya kira demikian. Semoga manfaat teman-teman dalam belajar ya. Jika teman-teman belajar baik UKK atau tidak, semoga sukses ya. Yang penting kalau mau mas sering latihan ya, walaupun aplikasi ini sih sebenarnya sudah kurang dipakai, tapi kalau dibutuhkan ya silakan dipelajari. Yang penting teman-teman fokus belajar. Kalau aplikasi akuntansi yang penting sering latihan ya, mau accurate mau apapun juga, kalau latihan sering insya Allah nanti cepat bisa ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti channel saya, semoga manfaat ilmunya dan jadi tambahan ilmu untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.